Perkembangan teknologi dalam industri kereta berkontribusi menciptakan berbagai inovasi, termasuk mengembangkan kereta dengan kecepatan tinggi. Transportasi berkecepatan tinggi satu ini, atau high speed rail, adalah jenis kereta penumpang yang beroperasi lebih cepat dari kereta konvensional. Menurut International Union of Railways, kereta berkecepatan tinggi 4 kali lebih hemat energi daripada mengemudi mobil, dan hampir 9 kali lebih efisien daripada transportasi udara. Salah satunya negara yang akan menerapkan kereta cepat ini ialah Indonesia. Proyek kereta cepat ini menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan 4 stasiun pemberhentian, yaitu di Halim, Karawang, Walini dan Tegaluar. Kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan membutuhkan waktu 36 menit hingga 46 menit saja dari Jakarta sampai Bandung dengan jarak tempuh sepanjang 142,3 km. Kereta ini dapat menempuh kecepatan hingga 350 km per jam. Biaya proyek ini mencapai 5,13 miliar US dollar. Namun, biaya tersebut membengkak dari rencana awal, dan saat ini biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan tembus hingga 7,9 miliar US dollar atau 118,5 triliun rupiah. Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi pada bulan Juni 2023. Selain Indonesia, ada beberapa negara di Asia Tenggara lainnya yang tengah membuat proyek kereta cepat ini. Bahkan, ada yang sudah mulai beroperasi. Berikut ini daftar proyek-proyek high-speed rail yang ada di beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama ialah Laos. Negara Laos kini sudah memiliki kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara, mendahului Indonesia. Awal Desember 2021 lalu, Vientiane Boten resmi dihubungkan oleh jalur kereta cepat. Kereta cepat ini memiliki panjang mencapai 414 km, yang menghubungkan kota di perbatasan Cina Boten di tenggara Cina ke ibu kota Laos, Vientiane. Panjang lintasan ini hampir 3 kali panjang kereta cepat Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Waktu perjalanan dari dua kota itu hanya memakan waktu kurang dari 4 jam jika dibandingkan dengan angkutan darat selama 15 jam. Jalur kereta cepat ini akan melayani 4 perjalanan penumpang dan 14 kereta barang yang akan melewati 75 terowongan, 167 jembatan dan 10 stasiun pemberhentian. Proyek kereta cepat ini merupakan bagian dari mega proyek China Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Cina yang tembus hingga Singapura. Karena kereta ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut penumpang namun juga barang. Mengutip laporan Bank Dunia, China juga memegang 70% saham usaha patungan kereta cepat yang didirikan pada tahun 2015 ini. Dengan total investasi mencapai 5,9 miliar US dollar. Struktur pembiayaan proyek ini paling besar dibiayai oleh utang mencapai 60% atau setara 3,5 miliar US dollar, yang berasal dari China Export-Import Bank. Sisanya adalah modal dari kepemilikan atau modal yang disetorkan dari pihak Laos sebesar 730 juta US dollar dan China 1,63 miliar US dollar. Masalahnya, pemerintah Laos juga mengambil pinjaman 480 juta US dollar dari Export-Import Bank of China untuk menutupi 2/3 saham ekuitasnya, sehingga total bagian utangnya menjadi 1,54 miliar US dollar. Negara Vietnam tentunya tak mau ketinggalan. Pemerintah Vietnam berencana membangun kereta cepat yang akan membentang di seluruh wilayahnya. Vietnam akan menyiapkan dana mencapai 58,7 miliar US dollar atau sekitar 860 triliun rupiah untuk menggarap proyek sejauh 960 mil atau 1.545 km itu. Dua bagian pertama pengerjaan proyek adalah sejauh 413 mil atau 665 km. Dengan nilai investasi mencapai 24,72 miliar US dollar, yang akan diresmikan pada tahun 2032. Adapun keseluruhan proyek ini diperkirakan akan selesai pada 2050. Negara selanjutnya ada Thailand. Thailand menargetkan jalur kereta cepat selesai pada 2028. Proyek jalur kereta cepat ini akan menghubungkan dengan Cina melalui Laos, dengan biaya mencapai 12 miliar US dollar. Proyek jalur kereta cepat ini memiliki panjang 609 km dari ibu kota Bangkok ke perbatasan Laos di Nong Hai. Nong Hai berada tepat di seberang Sungai Mekong dari ibu kota Vientiane, tempat di mana kereta cepat melintas ke perbatasan Laos Cina. Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Beijing untuk menghubungkan Provinsi Yunnan di Cina ke pelabuhan-pelabuhan ramai di Singapura. Dengan kereta cepat yang melintasi Laos, Thailand dan Malaysia yang merupakan bagian penting dari mega proyek Belt and Road Initiative.
Ambisi membangun kereta cepat di Asia Tenggara sebenarnya bukan hanya milik Indonesia saja. Malaysia dan Singapura juga menjadi salah satu negara ASEAN yang sudah membangun infrastruktur kereta cepat ini, namun di akhir tahun 2020 proyek tersebut dihentikan. Pemerintah Singapura dan Malaysia secara resmi mengumumkan pembatalan proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura High Speed Rail yang menghubungkan kedua negara. Proyek High Speed Rail ini merupakan proyek besar yang dijalankan bersama yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura, dengan biaya proyek senilai 25 miliar US dollar atau sekitar 352,89 triliun rupiah. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan untuk sementara waktu proyek tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19. Pengumuman penghentian kerjasama baru diumumkan secara resmi pada 31 Desember 2020. Proyek tersebut bermula dari inisiasi kedua negara untuk mengembangkan kawasan yang dilalui proyek High Speed Rail. Total panjang lintasan rel kereta cepat dari Kuala Lumpur hingga Jurong mencapai 218 mil atau 350 km. Dengan adanya kereta cepat, waktu tempuh dari Kuala Lumpur hingga ke Singapura bisa dipangkas hanya menjadi sekitar 90 menit. Bandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bus yang memakan waktu lebih dari 4 jam. Jika terrealisasi, maka proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura ini bakal beroperasi pada tahun 2026. Dengan penghentian proyek itu, Malaysia juga harus membayar hingga 102,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah sebagai biaya kompensasi ke Singapura. Dan itulah beberapa proyek kereta cepat yang ada di beberapa negara di Asia Tenggara.